Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita akan review mengenai salah satu novel yang sedang viral saat ini. Dan mungkin teman-teman sudah ketahui sama-sama judulnya itu adalah Broken String. Jadi Broken Strings ini sendiri mengartikan senar yang putus. Senar yang putus itu kalau di dalam dunia musik, senar yang putus itu adalah senar yang tidak bisa dimainkan kembali, yang nadanya terhenti dan keindahannya tidak bisa dilanjutkan. Jadi Broken Strings ini sendiri adalah karya dari Aureli. Aureli ini menceritakan mengenai perjalanan hidupnya ketika muda yang mengalami sesuatu hal yang membuat dia traumatis, dan Broken Strings ini mempresentasikan mengenai kelukaannya, traumanya, dan juga mungkin yang sebagian orang pikir adalah aib, tapi menurut dia hal itu merupakan salah satu yang harus diungkapkan untuk memaafkan dirinya sendiri. Nah, kita mulai dari perjalanan Aureli muda yang pertama. Aureli ini sebenarnya lahir itu di Belgia. Awal-awal perjalanannya ini dimulai ketika dia tumbuh di Belgia, tapi dalam kehidupan yang mungkin tarafnya itu di bawah standar untuk kehidupan luar negeri. Jadi memang di sana dia mengalami banyak perundungan dan juga ada kekerasan-kekerasan verbal yang dia terima, tapi dia mencoba untuk tetap tegar karena tipe Aureli ini sendiri adalah seorang anak yang penurut dan tidak ingin merepotkan siapapun. Jadi dari kecil dia sudah dipahat untuk hidup agar tidak menjadi beban orang lain, walaupun itu orang tuanya sendiri. Nah, cerita ini bermulai ketika dia datang ke Indonesia, ke rumah neneknya, dan mulailah di situ dia dilirik untuk masuk ke dunia entertainment di Indonesia. Ada celah yang masuk dan akhirnya celah itu dianggap cahaya bagi keluarganya karena kehidupan di Belgia sendiri itu tidak begitu baik. Jadi dari pihak keluarganya mendukung agar Aureli itu masuk ke dunia entertainment di Indonesia, dunia keartisan saat itu yang memang menjanjikan banyak ya mungkin untuk bidang ekonomi seorang artis itu dianggap lebih baik. Nah, di sanalah dimulai dia bertemu dengan orang yang membuat traumanya ini mulai berjalan. Jadi cerita ini secara singkat itu mengenai grooming, ya, kekerasan, hubungan yang toksik, ikatan emosional yang tidak baik, dan juga rasa aman yang mulai rusak untuk anak usia 15 tahun. Nah, di situ dia menjelaskan mengenai perjalanannya dari ketika dia terjerat di hubungan itu, kemudian dia mencoba untuk tetap bertahan tanpa bisa menyuarakan hatinya karena dia tidak ingin memberatkan siapapun di sekitarnya. Kemudian dia melihat di sana ada celah yang sepertinya dia bisa keluar dari ikatan yang buruk itu, dan dia mencoba untuk keluar dari dunia itu dan mencoba pulih, mencoba menjadi dirinya sendiri, dan akhirnya dia berhasil. Jadi mungkin kalau teman-teman membaca mengenai buku ini baru hitungan halaman puluhan aja mungkin sudah menyayat hati ya rasanya, karena kita benar-benar dipanggil seperti kita adalah seorang Aureli muda saat itu, karena memang dengan caranya bercerita itu dengan kata-kata yang simple, ringan, tapi memang mengena rasanya. Jadi mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari buku ini, yang pertama itu mengenai ketahanan diri dulu. Di sini Aureli menunjukkan bahwa dia bisa bangkit dari luka dan menjadi lebih kuat lagi.
Kemudian hal yang selanjutnya yang bisa kita lihat di situ adalah Aureli dapat menyadarkan dirinya sendiri. Walaupun sudah terlambat, dia bisa menumbuhkan kesadaran diri sendiri bahwa dia terjerat di hubungan yang tidak baik-baik saja. Jadi pentingnya kesadaran diri itu bukan hanya untuk Aureli, untuk kita semua. Kita harus melihat lingkungan di sekitar kita, hubungan-hubungan yang ada di sekitar kita, hubungan yang kita jalani sekarang, apakah ada tanda-tanda bahaya untuk diri kita sendiri, dan kita, secinta-cintanya kita dengan orang lain, kita harus lebih mencintai diri kita sendiri. Kemudian di sini juga kita lihat adanya proses pemulihan dari seorang Aureli. Pemulihannya itu dia menunjukkan bahwa trauma itu bukanlah suatu hambatan atau luka yang harus diingat dan untuk selalu menjadi hambatan untuk dia lebih bagus lagi. Tapi trauma itu dia bisa menjadikannya lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, dan dia bisa menceritakan untuk orang lain agar orang lain itu tidak menjadi sepertinya. Lebih aware dan warning lagi dengan cerita-cerita yang dia ungkapkan ke publik. Padahal kalau kita pikir itu adalah aib yang mungkin tidak semua orang bisa mengungkapkan mengenai hal itu. Nah, kemudian pemulihannya juga itu membutuhkan proses yang tidak sebentar, bukan hal yang instan. Dia membutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan juga tentunya dari orang-orang di sekitar. Nah, pentingnya di sini untuk kita agar berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita percaya, apapun yang kita rasakan, percayalah bahwa cara pandang orang lain itu memang selalu berbeda, tidak akan sama dengan kita. Jadi perlunya kita meminta saran atau sekedar sharing dengan orang-orang yang kita percayai di sekitar kita, itu bisa menyembuhkan atau mungkin memberi solusi untuk kita yang sedang luka. Mungkin luka bagi si A itu tidak, menurutnya itu tidak hal yang besar, itu bukan luka, tapi menurut si B itu adalah luka yang dalam. Nah, hal-hal yang seperti itu kita harus bisa melihat teman cerita kita, teman curhat kita itu apakah seseorang yang memberikan efek positif atau malah membuat kita lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam luka yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian yang terakhir, poinnya di sini adalah kita harus memaafkan diri sendiri. Di sini Aureli berhasil untuk memaafkan dirinya sehingga dia dapat mengungkapkan dengan bahasa yang baik, dengan jiwa yang lebih tegar lagi, dengan rasa yang lebih bangga bahwa dia bisa melewati lubang yang sekecil itu. Jadi dia sekarang sudah bisa bertumbuh dengan lebih baik dan didukung oleh orang-orang yang memang tidak memandang dirinya dari hal-hal yang tidak baik itu, malah membuat dirinya menjadi lebih bersinar. Nah, di sini juga ada satu sisi yang saya lihat yang mungkin orang tidak mendapatkan poin yang itu ya, mungkin lebih fokus ke Aureli. Kalau di sini saya lihat adalah peran orang tua juga. Kita sebagai orang tua atau nanti kelak teman-teman menjadi orang tua, itu memang harus lebih perhatikan anak kita itu bukan hanya sekedar fisiknya. Di sini orang tua Aureli adalah seorang yang overprotective kalau menurut saya. Memang ibunya itu selalu menemani kemana-mana. Ayahnya juga selalu melihat si Aureli dengan siapa, kegiatannya apa. Tapi ternyata itu tidak membantu atau tidak menghalangi si toksik ini masuk ke dalam kehidupan Aureli. Ternyata tidak bisa dideteksi. Nah, di sini mungkin kalau saya lihat di sini adalah peran orang tua. Jangan hanya sekedar melihat anak kita baik-baik saja secara fisik, kita harus mendekati secara emosional juga, harus menciptakan ruang aman kepada anak. Jangan menekankan bahwa anak itu sebuah beban atau bahwa rengekan anak itu adalah sebuah kesusahan. Kita harus menekankan kepada anak-anak suka dukanya atau tertawa ataupun kamu menangis, kamu adalah buah hatiku gitu. Jadi kita menciptakan ruang aman kepada anak kita, tempat pulang yang nyaman untuk anak kita,
sejauh manapun mereka melangkah atau seburuk apapun dunia luar menjudge mereka, mereka tetap ada tempat pulang yang aman. Oke, sepertinya itu saja untuk pembahasan novel hari ini. Semoga kita semua mendapatkan poin-poin hikmah-hikmah yang positif dari cerita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.